Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran dari summary yang sebelumnya, yaitu The Book of the Law, Statutes and Judgments. Dan bagian ini judulnya adalah Carilah Roti yang Tak Dapat Binasa. Kita mulai pelajaran kita dari Keluaran 19. Dan kita tahu ceritanya bahwa Keluaran 19 ini sudah keluar dari Mesir. Dan kita tahu ceritanya bahwa Tuhan sedang membuat covenant dengan bangsa Israel. Sebelum kita lanjut, kita akan menelusuri cerita dari Exodus 16 ayat 4. Di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menurunkan roti dari surga untuk kamu. Dan ayat ini dikutip di John 6 ayat 31, di mana orang Yahudi berkata bahwa bapak-bapak mereka makan mana di padang belantara, sama seperti tertulis, Dia memberikan mereka roti yang turun dari surga untuk dimakan. Jadi kita lihat paralel dua ayat ini sama, di mana ada roti yang turun dari surga. Lalu kalau kita baca di ayat 32-nya, Yesus berkata bahwa Musa tidak memberikan roti yang turun dari surga, tetapi Bapa di surga yang memberikan kamu roti yang sesungguhnya dari surga. Artinya, ada roti yang benar-benar turun dari surga, sedangkan roti yang mereka pikir turun dari surga itu bukan roti yang sebenarnya turun dari surga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus ingin mengklarifikasi definisi roti mereka, dan Tuhan Yesus menjelaskan roti yang sesungguhnya, yang sebenarnya kepada mereka. Berdasarkan alur cerita, mereka mengejar atau mencari Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya, kenapa mereka mencari atau mengejar Tuhan Yesus? Itu karena mereka baru dikasih makanan yang kenyang. Lalu mereka tanya kepada Tuhan Yesus ketika mereka menemukan Tuhan Yesus di ayat 25. Rabi, kapan kamu datang? Dan Tuhan Yesus tahu apa motif mereka ketika mereka bilang seperti itu. Jadi ketika mereka bilang itu karena mereka ada maunya. Makanya Tuhan Yesus bilang di John 6 ayat 26, kamu cari saya bukan karena mujizat atau kuasa yang menjadikan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Lalu kenapa datang cari Tuhan Yesus? Kamu datang karena roti yang bikin perut kamu kenyang atau hasil mujizatnya. Pertanyaannya, kenapa nggak cari mujizat? Karena kalau mencari mujizatnya, hasil daripada mujizatnya pasti mengikuti. Artinya yang Tuhan Yesus mau bilang kepada mereka, jangan kamu kesini karena kamu kenyangnya. Kamu harus kenal kuasanya, atau kamu harus kenal Tuhannya. Jangan cuma kesini, kenyangnya yang dicari. Lalu Tuhan bilang di John 6 ayat 27, janganlah kamu kejar-kejar roti yang bisa busuk, atau kamu menimba air di sumur Yakub yang mana kamu akan haus lagi dan lagi sehingga kamu perlu timba terus. Tetapi timbalah, carilah roti, air, yang membawa kamu kepada kehidupan kekal, everlasting life, atau cari roti yang tidak pernah binasa. Jadi, orang-orang Yahudi membesar-besarkan bahwa bapak-bapak kami makan roti yang turun dari surga. Mereka tidak sadar bahwa yang buat 5.000 lebih roti untuk dimakan 5.000 orang itu datangnya dari surga juga. Sama-sama turun dari surga, tapi mereka gak kenal Tuhan Yesus. Makanya di John 6 ayat 33 dikatakan, karena roti yang asalnya dari God adalah He, yaitu Tuhan Yesus yang turun dari surga dan memberikan life kepada dunia. Dan life ini kata lainnya everlasting life berdasarkan ayat 27 di sebelumnya. Jadi Dia yang turun itu adalah roti yang memberikan kamu kehidupan kekal. Kalau kamu besar-besarin apa yang bapak-bapak kamu makan, itu bukan kehidupan kekal. Jangan cari itu.
Karena buktinya, bapak-bapak kamu semua mati semua di padang belantara. Roti atau bread atau flesh adalah saya yang membawa kepada kehidupan kekal. Lalu dikatakan di ayat 34, mereka bilang, kalau begitu kasih roti itu. Jadi mereka mau eternal life-nya. Tetapi John 5 ayat 39 dikatakan, mereka cari scripture untuk mencari eternal life. Tapi mereka nggak tahu bahwa scripture itu bicarakan atau mengungkapkan tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka ini mau eternal life dengan cari roti yang ditambahkan. Jadi mereka mau cari eternal life dengan cara mereka sendiri. Dan buktinya mereka cari apa yang ditambahkan karena mereka ada di pinggir danau untuk cari Tuhan Yesus untuk roti yang mengenyangkan perut mereka. Artinya Tuhan mau bilang bahwa mana yang turun di padang belantara itu bukan saya. Karena sayalah yang turunin roti itu di padang belantara. Jadi dengan mana yang turun dari surga itu melambangkan saya yang akan turun ke bumi. Jadi karena mereka tidak mengerti ini, mereka kejarnya mananya. Jadi ketika mereka tunggu-tunggu Tuhan Yesus, yang mereka kejar roti yang mengenyangkan perut. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itulah yang datang yang harus mereka kejar. Artinya mereka ini kejar hal-hal natural. Artinya di sini kita bisa dapat pelajaran. Kalau kita mengkhawatirkan hal-hal yang natural, kita mengutamakan hal-hal yang natural, kita tidak akan bisa melihat atau mengerti hal-hal yang spiritual. Makanya di John 3 ayat 16, Bapa itu berikan the only true bread. Dan di John 17 ayat 3 dikatakan inilah kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu kamu kenal God dan Yesus sebagai the bread of life. Dan orang-orang Yahudi sampai Tuhan Yesus naik ke surga, mereka gak kenal Tuhan Yesus atau banyak yang gak kenal Tuhan Yesus. Dan karena mereka gak kenal Tuhan Yesusnya, walaupun mereka sudah tahu Musa itu sudah di surga, mereka gak akan ketemu Musa. Karena mereka gak ngerti hal-hal spiritual, mereka kejar hal-hal yang natural saja. Pertanyaannya, kita khawatir gak akan hal-hal spiritual? Dimana kita khawatir kalau kita gak ngerti firman Tuhan? Jangan khawatirkan hal-hal natural, karena itu yang ditambahkan. Kefokusan kita akan hal-hal natural akan menutup pandangan kita akan hal-hal spiritual. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal natural, nanti gimana ya ini itu, kita akan putus akan hal-hal spiritual. Makanya banyak yang cari Yesus sampai ke danau. Itu semua hanya kejar hal-hal yang natural, bukan yang spiritual. Jadi, Exodus 16:4 ini bicara tentang Tuhan Yesus yang adalah the bread of life, yang akan turun ke bumi. Jadi kamu jangan gede-gedein promosi kalau mana itu sedap banget, tapi kamu menolak dan gak kenal Tuhan Yesus. Jadi ini penting banget pelajaran untuk kita semua. Apa sih yang kita kejar? Hal natural atau hal spiritual? Apakah kita membiarkan hal spiritual kita kosong? Kita pentingkan perut kita yang kenyang. Makanya Tuhan ingatkan, jangan cari roti yang dapat binasa. Pelajaran orang Yahudi di John 6, biarlah membuka mata kita untuk kita pilih untuk mendahulukan hal-hal spiritual yang pertama. Demikianlah summary Daily Bible School kali ini. Biarlah kita mau untuk bertekad mencari Tuhan nomor 1, menjalankan Matius 6 ayat 33 ya. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu di summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.